Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misad. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tampak 7 ya, tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern bagian kedua ya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat lahir dan batin. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita belajar tentang materi yang kompetensi dasarnya adalah menganalisis dan jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian memahami tentang siklus penanggulangan bencana. Ya, yang kedua adalah kalian memahami tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia ya. Nah, pertama berbicara tentang siklus penanggulangan bencana, kita lihat gambar ini ya. Jadi ada 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketiga tahapan itu adalah sebagai berikut. Nah, ini pra bencana itu meliputi 2 ya, di mana ada situasi tidak terjadi bencana ya, tapi tetap harus ada kewaspadaan ya, sehingga ada siklusnya juga. Yang kedua adalah situasi terdapat potensi bencana, maka juga harus disiapkan ya. Yang kedua adalah tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana. Yang ketiga adalah pasca bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana atau pemulihan. Kalau kita lihat detailnya adalah dimulai dari pra bencana yang tidak terjadi bencana, situasi tidak terjadi bencana, maka tetap harus dibuatkan siklusnya ya. Nah, nanti ada rinciannya bagaimana tindakan pada saat pra bencana yang situasinya tidak terjadi bencana, itu ada nanti rinciannya ya. Kemudian ada yang pra bencana yang memang ada potensi bencana, ini juga ada rincian kegiatannya ya. Nah, kemudian kalau terjadi bencana, maka ada tahapan yang namanya tanggap darurat ya. Nah, ini kalau tanggap darurat berarti sudah terjadi bencana ya. Kemudian setelah itu ada pemulihan. Nah, apa saja rinciannya maka kita bahas satu demi satu dalam pertemuan hari ini ya. Nah, berbicara tentang skema rencana penanggulangan bencana, itu ada yang dinamakan perencanaan penanggulangan bencana. Ini disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya. Setiap rencana dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Jadi skema itu diawali dari apa? Ya ini pengenalan pengkajian bahaya, pengenalan kerentanan, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan penanggulangan bencana, mekanisme penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas dan peran instansi. Kasus saja ya, misalnya di Malang Selatan. Maka pengenalan dan pengkajian bahayanya jelas di Malang Selatan itu adalah daerah yang dekat dengan ya tumbukan lempeng tektonik antara lempeng Indo-Australia ya, lempeng Australia dengan lempeng Hindia kan begitu, sehingga ada potensi ya, tubrukan antara lempeng India Australia dengan lempeng Eurasia. Nah, maka pengenalan kerentanannya adalah di sana rawan terjadi gempa bumi satu, yang kedua rawan tsunami. Nah, kemudian dianalisis kemungkinan dampak bencananya, misalnya daerah mana saja yang rawan ya tepi pantai di Malang Selatan.
kemudian desa-desa yang di sekitar pantai selatan. Nah, pilihan tindakan penanggulangan bencananya seperti apa? Maka di sana dibangun misalnya eh, semacam daerah shelter ya, apa tempat-tempat yang lebih tinggi, ya itu disiapkan di daerah pantai-pantai. Kemudian disiapkan juga jalur evakuasi ketika memang terjadi gempa bumi atau tsunami di sana ya. Nah, itu namanya pilihan tindakan penanggulangan bencana. Kemudian mekanisme penanggulangan dampak bencananya di situ sudah disiapkan tahapan-tahapan setelah evakuasi, jalurnya kemana saja, kemudian rekonstruksi atau pemulihannya seperti apa. Tentunya ini akan ada di alokasi tugas dan peran instansi, termasuk instansi apa yang akan bertanggung jawab ketika terjadi bencana tersebut. Nah, kita masih konsentrasi bencana alam ya yang dibahas pada pertemuan hari ini ya. Nah, tadi saya singgung tentang bagaimana kesiapan dan penanggulangan bencana, penanggulangan dampak bencana. Di situ ada dua kan, di mana yang pertama adalah pra bencana, di mana tidak terjadi bencana. Nah, harus tetap menyelenggarakan penanggulangan bencana. Jadi walaupun tidak terjadi bencana, kita harus waspada. Oleh karena itu ada penyelenggaraan penanggulangan bencana ketika tidak terjadi bencana apa saja. Ya. Yang pertama adalah perencanaan penanggulangan bencana. Ya, jadi walaupun tidak terjadi bencana, ya harus direncanakan. Seumpama terjadi bencana, maka penanggulangan bencananya seperti apa? Kan begitu ya. Misalnya ada sebuah daerah yang mungkin hujan, suatu saat banjir, maka harus direncanakan seumpama banjir supaya tidak terjadi banjir bagaimana kan begitu. Nah, bukti yang ada seperti di Malang ini dulu nggak pernah banjir, sekarang kan banjir. Nah, ini harus ditanggulangi masalah banjir di Malang itu. Masalah yang unik, mengapa Malang ini dataran tinggi, kenapa banjir? Berarti ada masalah pada saluran drainase atau saluran airnya yang tidak lancar. Tapi kalau misalnya Malang terendam, itu sangat tidak logis karena Malang adalah dataran tinggi. Nah, oleh karena itu penanggulangan bencana seperti banjir di Malang ini bagaimana? Ya harus dibuatkan saluran drainase, selokan-selokan yang dalam dan lebar. Kemudian pembuangan sampah yang tidak sembarangan. Nah, ini yang dinamakan penanggulangan bencana banjir di Malang, kan begitu. Kemudian pengurangan resiko bencananya itu seperti apa? Seumpama misalnya terjadi juga. Nah, oleh karena itu kalau terjadi juga itu bagaimana ya? Maka dibuatlah supaya resiko bencananya ini ringan, maka diadakan kerja bakti untuk bersih-bersih sampah di selokan. Atau misalnya meninggikan daerah-daerah yang mungkin dimungkinkan ada genangan. Nah, ini. Kemudian ada pencegahan. Yang keempat, pemanduan dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, persyaratan analisis risiko bencana. Kemudian 6, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Pendidikan dan pelatihan, ini diklat ya. Nah, rencana tata ruang ini juga penting sekali ya, poin 6 ini. Mengapa? Karena sering terjadinya banjir ini salah satunya kalau saya lihat adalah karena adanya daerah-daerah yang mestinya menjadi resapan air itu dibangun. Nah, kalau dibangun maka daerah-daerah yang mestinya tempatnya air meresap menjadi tergenang. Airnya mengalir jadilah sumber banjir. Nah, oleh karena itu tata ruang ini penting. Di mana misalnya hutan daerah resapan air minimal di daerah kota itu kalau nggak salah di dalam teorinya itu kan 30%. Jadi wilayah Malang maka tanah di Malang ini nggak boleh dibangun 30%-nya, hanya 70% saja yang bisa dibangun. Nah, kalau misalnya 30% yang mestinya harus kosong kemudian dibangun, maka jangan heran kalau terjadi banjir di Malang. Nah, ini salah satu penegakan rencana tata ruang. Artinya apa? Berarti harus ada penegakan rencana tata ruang dengan cara membatasi
atau tetap melestarikan daerah-daerah hutan kota dan sebagainya. Kemudian pendidikan dan pelatihan, bagaimana mendidik masyarakat tentang bahayanya bencana atau rawan bencana, terus bagaimana kalau terjadi bencana, solusinya. Nah ini perlunya diklat dan pelatihan. Yang kedelapan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Ini ya semacam buku panduan lah, atau semacam ada aturan-aturan tata laksana tentang penanggulangan bencana. Nah, tahap bencana yang di mana daerah itu ada potensi bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Nah, apa itu tahap tanggap darurat? Ini tanggap darurat adalah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Nah, ini kalau daerah itu benar-benar sudah terjadi bencana, maka langkahnya ini tanggap darurat. Jadi kita harus tanggap di mana yang darurat yang harus kita lakukan ya penyelamatan korban. Misalnya terjadi banjir, ya gimana cara menyelamatkan korban banjir. Kemudian mengevakuasi, menolong korban banjir. Harta benda yang dimiliki mereka, pemulihan kebutuhan dasar, ya makanya ada namanya dapur umum kalau ada bencana itu ya. Perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Oleh karena itu kalau terjadi banjir, maka harus disediakan misalnya popoknya bayi-bayi ini anak. Kemudian makanan, nah, penting. Makanya tadi ada dapur umum dan sebagainya. Nah, termasuk tenda-tenda. Lah ini termasuk pemulihan prasarana dan sarana yang harus disediakan. Kemudian pasca bencana bagaimana lah setelah terjadi bencana maka jelas harus dipikirkan ini pasca bencana seperti kayak gini gempa, rumahnya hancur loh, terus gimana? Nah ini maka ada istilah pasca bencana lah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi. Jadi rumah-rumah yang sudah hancur ini diperbaiki, dibangun lagi, nah, direkonstruksi. Mekanisme penanggulangan bencana terbagi ke dalam 3 tahap berikut. Yang pertama, pada saat pra bencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Pada saat darurat, fungsi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif, komando dan pelaksana. Pada saat pasca bencana, fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersifat koordinatif dan pelaksana. Jadi ya yang melaksanakan pembangunan ini ya BPBD ini ya, tergantung nanti kalau pusat membantu ya ada instruksi ini sebagai bencana nasional ya pusat harus turun daerah. Tapi kalau bencana lokal ya daerah. Ya tentu saja tidak ada pembatasan kalau ada bantuan dari daerah lain pun boleh ya. Bahkan ingat ketika Lombok itu terjadi bencana gempa itu DKI Jakarta membantu miliaran rupiah kepada Pemda Lombok lah, boleh itu ya. Pidana pusat daerah lain juga boleh membantu daerah yang kena bencana. Nah, tujuan penanggulangan bencana itu apa? Yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, ya itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Kemudian menghargai budaya lokal. Kemudian yang terakhir adalah membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Inilah penanggulangan bencana sehingga harus terencana dengan baik, termanajemen dengan baik. Itulah di sini maknanya kalian belajar tentang mitigasi bencana itu supaya kalian memahami bahasanya untuk penanganan bencana itu harus terorganisir dengan baik sehingga kalau terjadi bencana kemungkinan terkecil terjadi korban, baik itu nyawa manusia terutama ya termasuk harta benda dan sebagainya itu diminimalisir ya. Makanya harus dimanajemen sehingga itu bisa diminimalisir. Kemudian mekanisme penyaluran bencana juga demikian supaya ada SOP atau standar operasi prosedur yang jelas. Nah, sehingga kita tidak mendengar lagi kata-kata
bantuan bencana di korupsi. Lah ini masalah-masalah yang pelik di Indonesia ini itu sudah terjadi bencana, ternyata bantuannya di korupsi. Ini kan masalah-masalah yang luar biasa ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita berbicara persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ini ya banyak ya. Kondisi geologis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, tadi saya katakan lempeng Pasifik, dan ya, diikuti oleh kerusakan lingkungan menimbulkan potensi rawan bencana alam di wilayah Indonesia. Ini sangat tinggi ya. Persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia dapat dilihat dari peta indeks rawan bencana Indonesia berikut. Nah, ini peta indeks rawan bencana Indonesia ya. Nah, perhitungan indeks rawan bencana Indonesia merupakan atau disingkat IRBI ya, itu merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan yang terbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Nah, ini kalau kita lihat, nah kategori rawan bencana itu yang merah yang tinggi, kalau kuning sedang, yang hijau itu rendah. Kita lihat daerah mana yang paling banyak merahnya, kita bisa melihat, yaitu ternyata di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ini yang banyak merahnya. Mengapa daerah-daerah tersebut? Kalau saya analisis ternyata ini adalah daerah pertemuan lempeng India, Australia dengan Eurasia yang sangat memungkinkan dua bencana yang dominan, yaitu apa? Pertama adalah gempa bumi, yang kedua adalah gunung meletus, gunung api. Termasuk di Sulawesi juga begitu. Ini lempeng Pasifik masuk daerah sini juga memungkinkan terjadinya gempa bumi dan gunung berapi. Ya, ini memang banyak di Sumatera, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi ini banyak gunung api. Nah, sementara di Kalimantan ini relatif jauh dari tumbukan lempeng, sehingga zonanya ya ada merah tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Di Papua juga demikian. Nah itu. Nah, kalau kita lihat persebaran, ini ada tabel 75 tentang persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ini dikategorikan per provinsi dengan ancaman bencana alam yang berbeda-beda. Misalnya Aceh ini banjir, gempa bumi, tsunami. Memang Aceh ini daerah yang ada di apa ya? Di jalur sirkum Mediterania. Nah, sehingga Aceh ini sangat rawan bencana ini, gempa bumi, tsunami. Kekeringan juga iya, cuaca ekstrim, longsor, gunung api, kebakaran hutan, dan lain dan sebagainya. Sumatera Utara akan sama, mirip-mirip. Sumatera Barat akan sama juga, mirip-mirip. Kenapa ya? Karena sama, dia ada di sebelah sirkum Mediterania, yaitu daerah yang ditumbuk oleh lempeng India Australia. Nah, Riau juga demikian ya. Jambi juga demikian. Jadi Sumatera mirip-mirip ya. Sumatera Selatan juga demikian. Hampir mirip, tapi di sini ada tambahannya, mulai Riau ke bawah ada kebakaran hutan atau karhutlah ya. Kebakaran hutan dan lahan ini banyak terjadi di sini karena ini daerah-daerah perkebunan dan hutan yang sangat padat ya, sangat rimbun di sini. Memang sering terjadi bencana karhutlah ya di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Nah, di Bengkulu juga demikian, masih Sumatera juga hampir sama, di Lampung juga demikian. Ditambah karhutlah lagi di Kepulauan Bangka Belitung karena dia ada di sebelah pantai timur Sumatera, maka dia jauh dari pertemuan lempeng sehingga dia tidak ada gempa ya di Kepulauan Bangka Belitung. Riau juga demikian karena ada di sebelah timur Pulau Sumatera ya. Sementara Jawa Barat, Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten akan sama lagi karena dia ada di pantai selatan Jawa yang juga berhadapan dengan lempeng India Australia. Jadi bencananya akan sama, yaitu gempa bumi, gunung api yang memang banyak terdapat di Jawa Barat sampai Jawa Timur ya, Banten termasuk ya, termasuk DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini memang tidak ada gempa, tapi efek gempa juga akan bisa terjadi di Jakarta. Efek gempanya walaupun tidak secara langsung. Tapi bencana yang legendaris di Jakarta adalah banjir. Ya, untuk Bali demikian.
Nusa Tenggara Barat demikian, Nusa Tenggara Timur akan sama juga karena ada di tumbukan lempeng India, Australia terhadap lempeng Eurasia. Nah, menuju Kalimantan ini sudah beda ya, karena jauh dari pertemuan lempeng, maka bencana gempa bumi dan tsunami ini jauh dari Pulau Kalimantan. Tapi ada bencana lain yang ada di Kalimantan yang sudah mulai banyak, yaitu karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan, termasuk banjir juga sudah mulai sering di Kalimantan. Mulai Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara ini akan mirip-mirip ya. Ya bencananya ya, termasuk abrasi atau erosi air laut. Sulawesi, ya ini sudah merupakan daerah masuknya lempeng Pasifik. Maksudnya efek dari tumbukan lempeng Pasifik terhadap lempeng Eurasia, maka Sulawesi ini rawan juga akan gempa bumi. Bahkan sirkum Pasifik masuknya lewat Sulawesi ke Indonesia. Sehingga daerah Sulawesi ini sangat rawan bencana gempa. Nah, kalau sudah ada gempa biasanya akan ada gunung api ya, karena biasanya busur luarnya adalah pertemuan lempeng yang rawan bencana gempa, busur dalamnya berupa gunung api yang rawan gunung meletus. Itu sudah garisnya ya. Maka karakteristik Sulawesi ini akan mirip-mirip, mulai Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tenggara, Gorontalo juga demikian. Nah, Sulawesi Barat juga demikian, mirip-mirip. Nah, Maluku juga demikian karena memang Maluku juga dilalui oleh sirkum Mediteran. Bahkan sirkum Pasifik juga ketemu di Maluku. Pertemuan sirkum Mediteran dan Pasifik ada di Kepulauan Maluku, termasuk di Maluku Utara ya. Maka daerah Maluku ini juga rawan gempa bumi termasuk tsunami. Papua Barat juga demikian. Kalau Papua Barat ini murni adanya pengaruh dari sirkum Pasifik. Nah, demikian pertemuan hari ini. Bagaimana? Kalau kalian belum jelas silahkan bertanya lewat kolom komentar di kolom YouTube ini atau bisa WA atau telepon saya. Kalau ada tugas dari saya silahkan dikerjakan. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.